Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua, Poldi, driver dari area Serpong, Tangerang, BSD. Salam satu aspal. Hari ini gua mau ngebahas tahap kedua nih. Asik. Di tahap pertama kemarin gua ngebahas terapi ya. Babat orderan ya, mana aja ya. Dengan bertujuan ngepus pendapatan lu. Kenapa dengan harus ngepus pendapatan gitu? Karena gini, semakin besar pendapatan lu, jumlah order yang disodorkan ke lu makin banyak. Menurut gua seperti itu. Selama yang gua alamin sama ngojek ya, gitu. Nah, kemarin juga gue nyaranin ngepus pendapatan akun yang bapu banget. Kenapa gue nyaranin 2 layanan ya? Karena buat 1 layanan aja berat banget ya kan. Kenapa gue nyaranin dengan 2 layanan? Biar bisa minimal kebantu lah gitu kan. Nah setelah itu setelah pendapatan gede baru kita perkuat dengan layanan favorit kan gitu ya kak. Nah jadi kelanjutannya itu adalah setelah bermain dengan Autobit gitu kan, 2 minggu gue nyaran kemarin 2 minggu ya. Biasanya sih kalau babat habis itu kemana aja ya, yang dari bapuk banget tuh kalau buat daerah Jabodetabek sih biasanya itu 2 minggu sih, paling lamanya itu 2 minggu sih buat Jabodetabek ya. Seminggunya itu babat dengan 2 layanan, seminggunya lagi perkuat layanan dengan layanan favorit, 1 layanan favorit gitu ya. Kalau senang main 2 layanan lanjutin gitu kan, senang gosen goret atau goput ya kan. Tapi tentu yang favorit tentu goret ya, karena goret ini nggak begitu ribet dibanding goput sama gosen ya. Kalau gosen yang pasti ya enaknya ya kakap doang. Kalau cerenya ya main nyesek ya. Apalagi lokasi lokasi pickup sama DO ribet ya kan. Masuk mall, ngantarnya ke mall lagi gitu kan. Jadi yang mau gue bahas sekarang, kalau misalkan kalian udah seneng dengan dengan udah kenceng 1 layanan gitu ya, dimana terapi udah lolos ya itu pendapatan gede gitu ya. Ya udah tinggal pilih jumlah order kan makin banyak lo disodorkan lo. Kalau setelah 2 minggu itu ya kalian yang tinggal pilih aja jalur-jalur enak gitu. Pilih aja. Kenapa gue nyaranin jalur ya, karena ya pertama ya kalau kita main milih-milih jalur enak otomatis nggak begitu nguras fisik. Terus begitu temponya kenceng ya, karena nggak ngunci di argo ya. Karena yang namanya masa terapi gitu ya, pasti semua argo masuk gitu ya kan. Nah setelah pendapatan kuat otomatis akun prioritas kan. Nah disitulah kesempatan kita, entah itu membangun history ya kan, entah itu milih-milih orderan yang enak. Fokusnya adalah kalau saran dari gue ya main pilih jalur yang enak aja. Apalagi buat kalian yang emang jalurnya daerahnya yang nggak begitu macet lebih enak. Kalau buat daerahnya yang macet banget ya kan, ya minimal sih pasti ada lah ya sebelah kiri kanan atau belakang depan belakangnya minimal adalah celah-celah yang daerahnya nggak begitu macet, pasti ada lah. Nggak mungkin semua macet, jadi gue saranin pilih itu aja. Supaya apa? Kan kita bermain nyortir ya. Nyortir itu ya ada kemungkinan akun nyungsep gitu. Kalau bagusnya sih tetap bermain Autobit, saran dari gua gitu kan. Kalau sekalipun nyortir, saran gua pilihlah di main zona ini zona nggak macet ini. Karena salah satu bermain sortir yang kemungkinan nyungsepnya kecil ya ini
bermain sortir jalur ini, karena pertama ya orderan melimpah ya, karena nggak kunci di Hargo ya. Yang kedua yang nggak nguras bisik, jadi kalian tetap bisa mengestabilkan pendapatan kalian gitu. Jadi kuncinya yaitu kalau pendapatan terus stabil terus ya, berapapun kalian sortir ya itu apa namanya ya akun tetap stabil gitu. Kalau buat pemain gosen ya, kalau kalian senang main gosen ya mau nggak mau lah main kakap kan ya, karena ya kalau main gosen only itu ya enaknya ya kakap doang. Apalagi coba ya, kalaupun nggak main kakap ya minimal argonya 30.000 lah. 30.000 itu tergantung juga lihat lokasi pickup dan DO juga. Kalau lokasi pickup sama DO nya nggak ribet ya, nggak masuk mall atau apartemen ya ambil aja. Tapi kalau posisinya di spot, ambil kakap aja gitu. Pasti di spot temponya kenceng ya. Misalkan di pinggiran pasti tempo lambat ya. Tempo lambat tuh. Kalau tempo kenceng di pinggiran ya pilih aja kakapnya. Kalau misalkan temponya lambat lah, masuk argo 30.000 misalkan atau 35 gitu. Tapi lokasi ya namanya pinggiran ya kan, pasti kebanyakan DO atau pickupnya nggak begitu ribet ya. Ambil aja 30.000, jangan di bawah 30.000. Kenapa nggak gue saranin di bawah 30.000? Tuman nantinya. Kalau lu ambil argo gosen 20.000 nih, ya nanti ketika lu di spot dihantam terus argo di 20.000 itu gitu. Jadi ya minimal 30.000 lah itu buat di pinggiran gitu kan. Karena ya itu pemain gosen enaknya main kakap doang, cere yang enak lah, pahit, harganya murah, udah itu ribet ya kan. Itu ya kak, itu kalau milih-milih itu ya itu tadi ya, tempo akun udah kenceng gitu ya, pasti 2 minggu terapi pastilah udah kencang lagi lah, karena aku udah prioritas ya kan. Ditambah masa terapi udah nyerokin kakap ya, jadi limit orderan kalian tuh kilometernya nggak batas. Nggak mungkin lah nggak dalam 2 minggu dalam masa terapi bobat habis, nggak mungkin nggak masuk kakap, nggak mungkin, kecuali masa terapi lu ada yang salah, lu skip kakapnya ya. Kalau lu mentok ngambil argo 20 kilo gitu ya, kedepannya itu susah juga masuknya di atas 20 kilo. Karena yang gua rasain tuh akun ya, misalkan nih lu udah ngambil mentok argo 50 kilo nih, nah itu limit lu 50 kilo, jadi bisa masuk harga 50 kilo, apalagi lu bisa ngambil argo yang 50 ke atas itu, berarti limit akun kilometer lu nggak kebatas tuh. Jadi kalau kebiasaan lu ngambil di bawah 20 kilo ya kebanyakan masuknya di bawah 20 kilo, untung-untungan kalau apa namanya di atas 20 kilo masuknya. Nah itu kenapa pemain under nggak begitu nggak begitu banyak kakapnya masuk gitu kan, karena di kakap aja di skip gitu. Jangan kata argo kakap gitu ya, 3 kilo aja ya, 4 kilo ya, 4 kilo aja di skip gitu. Skip ya akhirnya limit akun dia, kilometernya dia itu terbatas gitu kan. Wah ini kebanyakan mentoknya di 4 kilo nih, nah berarti paling jauhnya itu ya 4 kilo. Nah kebanyakan ya dipilih sama dia kan 4 kilo ke bawah atau 3 kilo ke bawah ya kan. Itu jadi kalau lo main gosen ya mau nggak mau harus main kakap tuh. Terus yang kedua buat main under,
Ya itu tinggal lu pilih aja, jangan lu ambil di atas ceban gitu. Ya kalau gua saranin ya kalau under renangnya kalau di jalur kusut ya 2 kilo ya, mentok-mentok 3 kilo lah ya gitu. Tapi kalau 3 kilonya itu atau 4 kilo dapatnya ya cobanan agonya muter yang apa sikat. Kalau bisa pertahankan di 2 kilo, mentok-mentok 3 kilo gitu. Supaya apa? Supaya cepat menyelesaikan order, dapat lagi order berikutnya gitu kan. Karena tujuannya adalah kalau main under itu kita bermain tempo. Semakin kencang tempo, semakin dapat duitnya gitu kan. Cuman minusnya ya sekenceng-kencengnya under sih mentok-mentok 6 lah ya. Sejam ya. Sejam itu 6 lah ya. Gitu. Yang bisa dapetin di atas 60.000 per jam ya main kakap. Gitu. Main kakap ya itu. Kalau lu main kakap juga risikonya ya itu. Lu harus siap pulang jauh. Karena nggak selalu lu cekian itu dapet dekat-dekat rumah, enggak. Kalau lu main kakap juga kemungkinan nyungsep lu ada. Kalau lu nggak, fisik lu nggak siap, mental lu nggak kuat gitu kan. Seperti misalkan lu main kakap oni nih, lu sore dilempar mana gitu. Nah udah gitu lu pengen pulang nih, lu pengen pulang, lu nyari apa, nyari arah balik masuk kakap lagi tapi dibuang makin jauh, akhirnya lu skip. Nah itu yang bikin aku nyungsep lu main kakap, karena andalan lu kakap doang. Yang namanya main kakap ya memperkuat histori, yang namanya kakap itu harus pantang lolos apapun, kemanapun, asal kakap harus tetap ikat, harus konsisten di kakapnya gitu. Nah makanya itu dari gue bilang buat bisik yang standar ya jangan main kakap tuh. Gue saranin ya itu main jalur gitu. Kan posisi akun lu udah prioritas nih, jumlah orderan disodorkan makin banyak ya kan, udah pilih aja jalur enak. Kalau nah itu hasilnya ya 11-12 sama kakap. Iya 11-12. Karena gini lo pilih jalur enak netek gitu kan, bisa sejam 50.000, bisa 60.000, bisa. Bisa. Apalagi lo ditambah juga lo miliki punya histori kakap juga. Karena bermain jalur enak ini kita bermain tempo juga, membutuhkan tempo kenceng. Tapi pastilah karena main jalur ini pasti temponya kenceng ya, karena nggak ngunci di argo. Main kakap pun ya nggak selalu abis lu dapet kakap tektok kakap lagi. Ada beberapa momen sih ada lu abis dapat kakap 5 menit abis itu atau 10 menit abis itu dapat kakap lagi. Itu tergantung lokasi DO lu juga. Lu abis dapet kakap, lokasi DO lu di spot kakap lagi. Nah itu ada kemungkinan. Ya namanya main kakap pastilah, kalau kita dari tengah pasti kelemparnya pinggiran. Nah pinggiran itu kan nggak selalu udah support gitu, akhirnya nyeret itu. Enak main kakap bang, 10 order cuma 10 kali jemput. Lu salah. Iya bener, cuma 10 kali jemputnya, cuman perkaranya lu nyeret spotnya berapa kilo. yang namanya main kakap itu udah pasti ya itu ya tempel spot bang, karena nggak setiap lokasi itu punya punya orderan kakapnya. Tadi gue bilang ya hoki-hokian aja, pengen kakap langsung tetap kakap lagi, pasti nyortir dulu, makan waktu gitu. Cuman enaknya nyantai gitu kan, bisa ngerokok nyantai gitu kan, ngerokok dulu dilihat setengah jam, nah misalkan setengah jam atau sejam masuknya kakap lagi gitu.
Cuman ya itu risikonya, kadang lu malam pusing entah di mana ya kan, sore entah di mana ya kan, nyari arah pulang akhirnya nyortir, masuk kakap lu lewatin karena nggak arah pulang. Nah itu bikin aku nyungsep begitu. Ya namanya kakap ya harus babat kakap gitu. Makanya yang paling enak tuh sebenarnya kalau kata gue main jalur gitu kan. Kalau main kakap mah gampang, gimana ya, risikonya itu lo nih, buat saran gue, lo pengen main kakap nih kan, akun lu udah prioritas nih, udah terapi nih, lu keluar di jam 12 sampai jam, kan 12 jam kerja ya, keluar jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jam 12 sampai sore itu bebas dah tuh, lu babat habis ya kan. Nah kalau gua ya jangan babat habis deh. Kalau pengen main kakap minimal ambil harga 20.000 dah. Ini buat red ya. Kalau sen, main sen only udah pasti harus minimal 30.000, kalau bisa di atas gocap. Kalau buat ride 20.000 aja, 20.000 siangnya minimal dia main dari 20.000. Nah sore sampai malam tuh ya kan, sore sampai malam kan orderan kakak pasti aur-auran tuh, pasti banyak lah. Entah itu banyak yang pulang baru main dari pagi ya kan, entah itu yang main ya pasti karena beberapa faktor ya, entah itu penyebabnya pemain pagi udah pada pulang, terus pagi ini udah pada capek juga, pasti dia ada ini ya, udah capek, target udah kecapai juga ya, pasti masuk kakap ya pasti dilepin sama dia gitu kan. Nah kesempatan lo di situ gitu. Nah malam inilah lo pilih buat perkuat histori long trip lo. Udah lo lakuin selama seminggu aja begitu terus, dari jam 12 malam 12 siang sampai 12 malam. Udah setelah histori lo dominan long trip nih, misalkan dari 15 trip 10-nya long trip, berarti ya udah histori long trip lu udah kuat tuh. Nah udah besok keluar pagi deh, pagi pasti ya dihantam tuh kakap ya kan. Cuma lu kan 12 rame itu, lu pernah sering kejadian kan ya, keluar pagi dikasih under ya kan, sore-sore dikasih kakap, ya itu orang udah pernah capek, yang keluar pagi udah capek, makanya itu pada banyak yang dibubuangin kan. Nah makanya kalau buat lo bangun di sore kakap ya keluar jam segitu, apalagi lebih bagusnya lo keluar sore lanjut lagi ngalong. Nah itu makin enak lagi lo sebenarnya bangun sore long trip ya. Tapi ya itu kalau buat fisik lo standar nggak kuat main kakap, terus mental lo nggak ada, ya lu gue saranin buat bisa ngepush pendapatan yang kenceng ya main itu, main jalur, pilih aja jalur-jalur yang nggak begitu macet. Kalaupun macet ya nggak parah-parah amat lah gitu kan, pendapatan bisa tinggi, cuma pendapatan bisa tinggi cuma kita nggak begitu capek. Udah gitu pulang nggak begitu jauh-jauh, karena kita jalur ini kan bermain tempo ya, argo nggak begitu gede-gede banget ya kan. Ya pulangnya nggak begitu jauh lah ya kan. Gitu. Kalau bisa under pun ya, kalau under gue saranin keluar pagi, karena disitulah banyak orderan under yang ke stasiun, dari rumah ke stasiun. Nah kalau saran gue di jalur-jalur khusus lo ambil undernya itu 2 kilo ke bawah dah, mentok-mentok 3 kilo gitu, 3 sampai 4 tuh nyesek. Nah itu dengan catatan akun lu bener temponya kenceng ya, kenceng. Kalau temponya lambat mah jangan pilih dulu. Tapi biasanya sih kalau udah 2 minggu kita nge-push auto beat tuh, babat udah kemana aja ya, biasanya tuh udah ini lagi, udah kenceng temponya, tinggal milih doang itu. Itu ya buat apa ya, intinya itu kakap lu kalau pengen cepet dapet kuat
history long trip lo yaitu keluar jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah di sore sampai malam inilah lu bisa milih kakap tuh, karena kakap udah pemain keluar ya nggak banyak lah yang pemain keluar pagi sampai sore itu masih kuat gitu kan, nggak banyak lah gitu. Ya kalau lebih enak lagi keluar sore lanjut ngalong malam itu ya udah pasti tinggal pilih kakap doang ya kan. Cuman ya itu resikonya ya main kakap pasti entah itu dilempar ke jalur yang rawan ya kan, banyak lah. Jadi buat lu yang nggak paham jalur rawan, zona merah ya kan, namatin buta lah kalau masalah daerah gitu ya, gue saranin pilihannya dua itu, under atau main jalur aja gitu. Kalau buat lu fisik lu kuat, lu tahu daerah, mental lu kuat juga, main kakap. Caranya yaitu lebih cepetnya yaitu siang ya kan sampai malam, atau enggak sore lanjut ngalong. Ya udah gampang itu. Kalau udah seminggu lu lakuin kayak gitu ya udah lanjut buat pagi lagi, udah pasti dihantam kakap lagi gitu. Nggak perlu keluar pagi ya pasti dihantam cerek mulu, ketiban terus kakapnya, ketiban ya kan. Kalau sortir terus ya lama gitu kan. Nah orderan kakap itu dibanding orderan under ya nggak sebanyak under, pasti banyakan under gitu kan. Karena orang milih juga lah ya dengan tujuan jauh naik ojol ya argonya lumayan, paling orang-orang kaya doang gitu. Karena orang kaya pun ya naik mobil ya kan, mobil pribadi, paling buat pembantunya atau orang pekerja rumah yang misalkan kuli gitu kan, paling itu yang bisa dapetin kakap. Nah itu loh, jadi gampang lah. Akun kalau udah dari terapi udah pendapatan tinggi nih, lu mau sortir kayak gimana ya insya Allah stabil sih. Cuman dengan catatan lu bisa menjaga kestabilan pendapatan lu, insya Allah sortir apa aja aman. Kalau punya mental ya narik di mental kuat ya, tahu daerah juga ya, narik di jam siang aja sampai malam, itu narik paling gampang. Ketika sore itu pesaing udah mulai dikit tuh ya kan, karena pemain pagi udah capek kan, tahu udah pulang duluan ya kan. Nah itu simpang gampang lah situ mah. Kalau lebih bagusnya lagi ya tetap bermain otobit gitu. Nah itu aja sih dari gua. Kenapa gua nggak nyaranin main kakap aja, ya itu main kakap itu nggak gampang, pasti nguras fisik, mental juga. Tapi kalau lu udah fisik lu kuat, lu siap pulang jauh nih, terus mental lu kuat juga ya gampang main kakap gitu. Nah banyak kasus terjadi ya, pemain kakap ini kadang tengah malam ya kan, posisi masih entah di mana. Banyak gue temuin di sini di BSD. Gue kadang berhenti tuh, ada ojol gojek gitu ya, ngobrol taunya dari entah di mana masih belum pulang. Ngobrol belum dapet nih arah balik bang. Ya kadang gue lihat tuh umur dia udah rada tua juga, kasihan juga ya kan. Nah itu karena nggak mencocokkan, karena dia beranggapan dengan main kakap inilah pendapatan gede gitu kan. Ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin bapak ini tahu daerah ya kan, mentalnya juga oke, ya nggak salah. Cuman kalau buat yang nggak tahu daerah kan kasihan juga ya kan, pulang jauh mau gini ya kan. Apalagi sampai ada beranggapan main kakap itu enak bang, 10 order misalkan cuma 10 kali jemput. Beda nih sama under atau middle nih, semakin banyak orderan semakin banyak juga jemputnya. Sama aja bang, yang namanya main kakap nah oke deh 10 kali jemput,
Cuma nyeretnya bang, melipir ke spotnya juga beberapa kilo. Kan nggak selalu lo kasih DO kakap itu di kakap itu di spot lagi, enggak. Pasti yang namanya main kakap kelempar pinggiran tuh udah pasti, ketemu macet udah pasti gitu. Pasti nyeret, sama aja ya, sama aja. Nah makanya paling enak gue saranin main sortir jalur gitu. Sortir jalur ini kita bermain tempo, nggak kunci di argo ya. Nah kita pilih jalur-jalur enak ya, kita bisa lebih temponya kenceng nih, kita juga cepet nyelesain order gitu kan. Jadi kita tetap bisa menjaga fisik pertama, menjaga pendapatan juga ya kan. Udah gitu. Kalau gua banyak yang bilang, bang lu fisik lu kan kuat ya gini ya. Kalau gua kan bisa mas artian kayak darah gua nih gitu kan ya, maksudnya memanfaatkan daerah gua sendiri aja sih gitu. Kenapa gua main satu jalur gitu kan. Kalau buat kalian yang daerahnya enak juga ya enak main posisi itu aja. Misalkan setelah kenceng nih, terus perkuat histori di dekat rumah kalian nih. Kalau buat kalian yang dekat-dekat rumah kalian jalur enak nih. Nah kalau under minusnya tuh ya pasti orderan under itu ya dominannya ya di tengah ya, kayak Jakarta ya. Kalau kalian tinggal Jakarta mah gampang sebenarnya. Orderan awur-awuran juga nih. Buat kalian yang tinggal daerah pinggiran ya mau nggak mau harus nyari kayak spot, entah itu stasiun yang dominannya under gitu kan. Pilihannya cuma dua, ngelayap dengan under only, cuman ngembolang under nih jatuhnya, tapi nyambung terus nih under 2 kilo nih. Atau enggak kalau kalian berjarak dari rumah kalian ke spot under itu 5 kilo nih ke stasiun misalkan gitu, nggak apa-apa kalian di situ. Nah gitu. Nah beda nih sama pemain satu jalur ini. Jalur ini nggak mikirin spot ya kan, dia di mana aja dibagi. Sebenarnya under di mana aja juga dibagi gitu. Dia harga berapa aja masuk buat pemain jalur ini. Apalagi nih pemain jalur ini ya punya histori kakap, udah ngeri itu. Temponya kenceng, tambah punya histori long trip, udah jedanya rapet nih. Tambah histori long trip, ngeri nggak tuh ya kan. Nah kakap sebenarnya ya lumayan juga sih. Kakap itu sebenarnya lebih nyantai. Kadang kita habis DO nyantai set gitu kan, ngerokok ngopi ya, habis itu masuk orderan kakap lagi gitu. Tapi dengan catatan main kakap itu gampang ketika mental kuat, tahu daerah, tahu spot, fisik kuat, udah gampang. Kalau buat fisiknya standar, pilihannya under atau sortir jalur. Jangan main argo. Kalau sortir jalur berapa argonya sikat, yang penting temponya kenceng, jalurnya enak kenceng. Dengan begitu kita bisa ngejar pendapatan lebih gede gitu kan. Kalau under ya kan, under itu baik lagi, nggak semua juga ada spot-spot yang banyak undernya gitu. Kalau main jalur ini kan ya nggak kunci di argo, bebas argo berapa aja ya itulah pilihannya yang bisa menyesuaikan kemampuan fisik gitu kan. Pasti ya nggak jauh-jauh dari rumah kan kalau main nggak main jalur ini kan. Pasti masuknya ya nggak selalu kakap kan itu. Kalaupun ngambil kakap misalkan ya tinggal lama-lama kayaknya ya pilih aja, ntar kalau udah mau balik pilih aja ya, pelan-pelan nyicil gitu kan buat pulang gitu kan, bisa gitu kan. Kalau pemain senoli ribet kayaknya ya kalau pulang nyicil itu, karena misalkan nih pulang nyicil harga 20 tuman bakal tuman tuh, besoknya itu bakal dikasih terus ini kakapnya bakal ketiban, misalkan harga cepetnya ketiban. Mainnya enak nyambung. Jadi kalau gua tuh setelah gua
gue terapi ya. Nah gue kalau terapi kan gue kan kemana aja Tobit ya, story gue ngacak pasti ya. Tapi setelah pun gue kuat kemana aja bagi ya, akhirnya gue perkuat history lah di daerah favorit gue itu gitu loh. Misalkan gue di BSD, kalau misalkan akun gue masih berat delay di BSD, masuk kakak tengah gue sikat. Cuma nih kalau misalkan temponya kencang di BSD, wah, kesempatan buat gue tuh. Nah itulah gue mulai disitulah kesempatan gue mempertebal history gue di BSD gitu. Kalau gue terus-terusan babat ke tengah, yang ada ya tuman lagi, terus-terusan dibagi ke tengah gue. Kadang ya keselnya gue itu ya, kadang pagi gue on udah masuk aja ke tengah. Mending di bawah jam 6 ya kan. Ini jam-jam macet, jam 6 sampai jam 7. Kalau gua jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu masuk ke tengah. Buat sekarang ya, kalau jam hari-hari biasa ya jam sibuk gitu ya, udah pasti gua skip. Kalau di bawah jam 5 pagi ya tergantung mood gua bagus gua sikat. Begitupun jam sibuk sore, jam 3 sampai jam 8 malam itu udah pasti gua skip. Di atas jam itu tergantung mood juga gitu. Kalau gua keluar telat mungkin nih malam itu gua sikat kali ya ke tengah ya. Iya mungkin ya, karena fisik gua masih kuat juga ya, tenaga gua masih ada juga itu. Jadi buat lo yang udah lulus terapi ya itu gua saranin, seneng main under ya perkuat main under, seneng main kakap perkuat main kakap, tapi terima risiko setiap layanan ini gitu lah, menyesuaikan dengan kemampuan dan fisik kalian masing-masing gitu. Ya gampang lah, akun kalau udah prioritas mah gampang, bisa diatur gitu kan. Kalau kalian pengen main zona ini, nah ini zona ini, ya udah. Kalau setelah akun udah kencang nih, dimana aja bagi, wah nih zona gue nih udah kencang lagi nih. Nah keluar di zona lu ini lu skip aja, main aja di zona lu, udah. Lama-lama itu udah kuat. History lu kuat di sini, pendapat lu gede di sini ya udah, lu di zona lu ya kencang modelan lu gitu kan. Itu simple lah, nggak panjang-panjang lah, itu lah, itu aja lah. Bingung gua panjang-panjang, ya gampang sebetulnya ngojek mah dari dulu ya, algoritmanya begitu-gitu aja. Ngapain sih lu bayar-bayar segala buat gacorin akun? Mau aja dibego-begoin. Ya Allah. Dah itu aja dari gua, simple, gampang main kakap ya. Udah gua jelasin, udah gua jelasin, seluruh jalur gua jelasin. Oke, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.